A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim semuanya, dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang akan datangnya seseorang yang akan memimpin kita di akhir zaman. Dialah Sang Imam Mahdi. Dan saya juga akan membahas beberapa hadis yang berhubungan dengan saat datangnya sang pemimpin kita sebagai umat muslim di akhir zaman. Sebelum kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang manusia yang memiliki garis nasab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Ialah Imam Mahdi. Imam Mahdi termasuk Ahlul Bait Nabi karena memiliki garis nasab yang tersambung ke Rasulullah. Ia memimpin dan menegakkan keadilan setelah sebelumnya kejahatan merajalela. Dalam riwayat sebuah hadis telah menceritakan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, sekiranya dunia ini tidak lagi tersisa kecuali hanya sehari, sungguh Allah akan mengutus seorang laki-laki dari ahli baitku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi pernah dipenuhi kejahatan. Hadis riwayat Abu Daud, dan juga dalam hadis lainnya, yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun ciri-ciri fisik maupun sifat dari Imam Mahdi, yang disebutkan dalam riwayat sahih. Dari segi fisik, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang memiliki hidung mancung, kening lebar, beralis tipis memanjang yang keduanya terpisah. Mata Imam Mahdi hitam dan besar, pipinya terdapat tahi lalat hitam, gigi depan mengkilap, janggutnya tebal. Sementara wajahnya bersinar seperti bintang cemerlang. Di pundaknya terdapat tanda, seperti tanda kenabian. Badan Imam Mahdi seperti orang Israel, warna kulit seperti orang Arab, kedua pahanya kurus, dan saat berbicara, nadanya agak berat. Jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umur Imam Mahdi saat kemunculannya yaitu di kisaran 30-40 tahun. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, dikisahkan di akhir zaman nanti, akan terjadi sebuah huru-hara yang besar, yang dimana pada saat itu, terjadi kekacauan, dan bahkan kota Madinah pun, saat itu, telah diserang oleh sebuah pasukan dari Suriah. Dan pada saat itu Imam Mahdi sedang berada di kota Madinah, yang kemudian pergi ke Makkah untuk mencari perlindungan, dari serangan pasukan dari Suriah, yang menghancurkan kota Madinah. Walaupun pada saat itu, di waktu yang sama, kota Mekah pun sedang terjadi konflik, yang dimana telah terjadi perebutan kekuasaan, antara 3 putra khalifah, selepas meninggalnya khalifah pada saat itu. Pada saat diketahui, ada beberapa orang yang melarikan diri, dari kota Madinah, kemudian pasukan dari Suriah itu, lantas mengejar orang-orang yang melarikan diri itu ke Mekah. Dan kemudian di antara pertengahan perjalanan, di antara Mekah dan Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan pasukan itu ke dalam bumi. Hal ini, seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan ada perselisihan pada saat matinya seorang khalifah.
Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah, berlari menuju Makkah. Orang-orang dari penduduk Makkah mendatanginya, lalu mereka mengeluarkan laki-laki itu, sedang laki-laki itu membencinya. Kemudian mereka membaiat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, lalu dikirimkan kepadanya satu pasukan, lalu pasukan itu ditenggelamkan di Baida, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Maka tiba-tiba orang-orang melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak, lalu mereka membaiat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Lalu muncullah seorang laki-laki dari golongan Quraisy, yang paman-pamannya dari suku Kal, kemudian dia Imam Mahdi, mengirimkan kepada mereka satu pasukan, lalu pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kal, dan adalah suatu kerugian bagi siapa saja yang tidak mempersaksikan ganimah dari Kal itu. Kemudian dia Imam Mahdi, mengamalkan di tengah manusia sunnah Nabi mereka, dan menyebarkan Islam ke seluruh bumi. Dan dia, Imam Mahdi akan tinggal selama 7 tahun, lalu meninggal, dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadis, riwayat Abu Dawud. Di masa pada saat itu, sebelum kehadiran Imam Mahdi, beragam kejaliman dan perpecahan sedang melanda umat Islam, yang mana selalu terjadi perselisihan dan peperangan antar sesama umat muslimin pada saat itu. Banyak wilayah-wilayah kaum mukminin pada saat itu, yang dipimpin oleh orang-orang munafik, yang sehingga banyak terjadi di berbagai wilayah, selalu terjadi perebutan kekuasaan, yang menyebabkan banyak terjadi pertumpahan darah antar saudara sesama kaum muslimin. Dan Imam Mahdi pada waktu itu adalah seseorang yang tidak memiliki pengaruh sama sekali, yang membuat Imam Mahdi pun menjadi seseorang yang diburu oleh para kaum munafik, yang sampai dalam satu waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seseorang khalifah, dan diperkuat dengan dipertemukannya dengan sebuah pasukan yang besar dan kuat dari wilayah timur. Yang mana pasukan itu memiliki kemampuan tempur yang hebat dan cepat, yang mana pasukan itu selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pertempurannya. Dan pasukan itu memiliki bendera berwarna hitam, yang mana tertulis kalimat tauhid dalam benderanya itu. Hal ini, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kamu. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena pada pasukan itu ada sang khalifah Al-Mahdi. Dalam hadis tersebut menjelaskan saat di mana banyak wilayah-wilayah umat Islam yang dipimpin oleh para kaum munafik, dan Imam Mahdi beserta pasukan panji hitamnya mengalahkan semua kaum munafik itu beserta pasukannya. Hadis-hadis ini mutawatir, atau banyak sekali yang meriwayatkannya, dan dalam hadis lain pun dijelaskan, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka, sampai akhirnya kelompok terakhir, mereka memerangi Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud.
Dan, dalam hadis lainnya, Rasulullah bersabda, akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Imam Mahdi, yakni pemerintahannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam hadis lainnya juga, Rasulullah bersabda, apabila keluar panji-panji hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menolaknya, hingga sampailah pasukan itu di Ilya, Palestina. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.